Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan insyaallah akan membaca terjemah dan tafsir dari surat ayat ke-19 dan 20 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya terjemahkan dulu. Kalau kita baca surat Kahfi tiap pekan, minimal 1 kali hari Jumat atau malam Jumat, istiqomah, insyaallah kita hafal ayat-ayat dalam surat Kahfi, walaupun tidak hafal total gitu, tapi kita bisa kadang-kadang nyambung ayat dengan ayat, bisa nyambung gitu. Nah, termasuk juga kita juga bisa memahami makna kalau selalu dengar atau membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum. Dan demikian kami membangkitkan atau membangunkan mereka. Itu makna ba'atsnahum. Jadi setelah ditidurkan 309 tahun, Allah terus berkata, dan demikianlah kami bangunkan mereka. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya, antar mereka saling bertanya. Jadi setelah mereka bangun saling bertanya. Qala qailun minhum kam labistum. Berkata salah seorang, qailun minhum, salah seorang dari mereka. Nah, sudah berapa lama kamu berada di sini? Kam labistum? Qala qailun minhum kam labistum. Jadi satu bertanya ke yang lain. Nah, qalu, mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaumin. Kami tinggal di sini atau kami berada di sini 1 hari atau sebagian dari hari. 1 hari atau sebagian dari hari, maksudnya tidak full 1 hari. Itu perasaan mereka. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka berkata, Rabb kalian a'lam, lebih tahu, bima labistum, dengan apa karya itu, berapa lama kalian berada. Kemudian fab'atsu, berkata dengan mereka, nah, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadihi. Maka utuslah, jadi utuslah maksudnya suruh, fab'atsu, suruhlah salah satu di antara mereka, fab'atsu ahadakum, salah satu dari kamu, biwarikikum hadih. Warik itu artinya fiddah. Nah, lafadznya mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya, tapi muannats. Nah, makanya pakai hadihi. Biwarikikum hadihi. Hadal warik sahih, tapi yang lebih afsah, lebih fusha, pakai muannats. Nah, biwarik, tapi tidak boleh kita merubah ayat. Nanti biwarikikum hada, tidak boleh. Nah, biwarikikum hadihi. Jadi suruh betul dengan apa? Dengan dirham, uang perak nanti. Jadi perak di sini al-wariq. Hadihi ilal madinati, ke kota. Jadi kota yang dekat dengan tempat mereka itu kan. Makanya al di sini al-ahdiyah. Al lil ahdiyah. Jadi sudah dimaklumi oleh mereka itu. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Dan hendaklah dia melihat, seseorang yang pergi itu, yang diutus itu, hendaklah melihat mana makanan yang paling bagus. Ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu. Maka hendaklah dia membawa makanan itu, birizkin min dalika ta'am. Nah, birizkin minhu. Nah, wal yatalattaf, dan hendaklah dia bersikap lemah lembut. Jadi ketika keluar dari gua itu bersikap lemah lembut. Wala yushirunna bikum ahada, dan jangan sekali-kali menceritakan tentang kamu, bikum, ahadan, seorang pun. Wala yushirunna ahadan bikum,
Jadi jangan sampai memberitahu, menceritakan siapapun seorang pun tentang kamu, keadaan kamu, itu bikum. Innahum, sesungguhnya mereka itu, maksudnya orang-orang yang di luar gua itu, innahum in yadharu alaikum, sesungguhnya mereka kalau tahu kamu, tahu keberadaan kamu, yadharu alaikum yarjumukum, niscaya mereka akan melempar, merojam kamu, atau yu'idukum fi millatihim, atau mereka itu mengembalikan, jadi maksudnya akan memaksa kamu, mengembalikan kamu untuk kembali ke milah mereka, ke agama mereka. Walan tuflihu abada, walan tuflihu idan abada. Kalau itu terjadi, kalau demikian itu terjadi, niscaya kamu tidak akan beruntung sama sekali atau selama-lamanya. Walan tuflihu idan abadan. Baik, at-tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman, qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi, wa kadzalika ba'atnahum min naumihim at-tawil, min naumihim at-tawil, dari tidur mereka yang panjang, liyatasaalu bainahum, ay liyatabahathu lil wuqufi 'ala al-haqiqah minha min muddati lubthihim. Jadi saling bertanya, berapa sebetulnya yang benar mereka itu tinggal di gua tersebut. Qala qailun minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Sebagian kami tinggal sehari atau sebagian dari hari. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan mereka masuk ke gua, jadi pertama masuk itu fi awalin nahar, jadi waktu duha itulah, fi awalin nahar, wa kharaju, maksudnya bangun dari tidur mereka itu fi akhirin nahar, sore, terus mengutus salah seorang. Jadi perasaannya sehari atau tidak sampai sehari. Wa hada mabdiun ala dhannil qail, ini perkataan ini berdasarkan prasangka dari yang mengatakan, wa ka'annahum waqa indahum istibahun fi tuli muddatihim, seolah-olah mereka itu masih ragu. Berapa perasaan mereka, hanya sehari, tidak sampai sehari malah. Falihada qalu rabbukum a'lamu bima labistum faraddu al-ilmah. Akhirnya mereka itu mengembalikan hakikat dari berapa lama mereka tinggal di gua tersebut kepada siapa? Ilal muhiti ilmuhu bi kulli syai'in, kepada zat yakni Allah yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik secara total atau tafsilan secara rinci. Wala'alla Allah Ta'ala ba'da dzalik atla'ahum ala muddati lubsihim. Jadi setelah itu Allah telah memberitahu kepada mereka berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Li'annahu ba'athahum liyatasaalu bainahum. Kenapa kata Ibnu As-Sa'di, kata Ahmad As-Sa'di, li'annahu ba'athahum liyatasaalu bainahum, karena Allah itu membagikan mereka agar supaya saling bertanya di antara mereka. Wa akhbara, Allah juga memberitahu annahum tasaalu, dan betul setelah mereka dibangunkan saling bertanya. Wa takallamu bimablaghi ma indahum, akhirnya mereka berbicara sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Wa sara akhiru amrihim, akhir dari perkara mereka adalah al-istibahah, ragu-ragu mereka terus. Fala budda an yakuna qad akhbarahum yaqinan, maka jelas sudah diterangkan kan, sekian tahun, 900 tahun, 309 tahun. Fala budda an yakuna qad akhbarahum yaqinan, maka Allah terus memberitahu kepada mereka berapa dengan yakin berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Alimna dzalik, dari hal itu kita tahu, min hikmatihi fi bi'satihim, hikmah dari Allah mengapa Allah membangkitkan mereka, membangunkan mereka. Wa annahu la yaf'alu dzalika abathan, dan Allah tidak melakukan hal itu sia-sia. Wa min rahmatihi biman talaba ilmal haqiqah, dan juga kita tahu hikmah rahmatnya Allah kepada orang yang mencari ilmu yang sebenarnya fil umuri
al-matlubi ilmuha, dalam perkara-perkara yang harus dituntut. Wa sa'a lidzalik ma amkanahu, dan dia berusaha untuk mengetahui hal itu sebisa mungkin. Fa innallaha yuwaddihu lahu dzalik, maka sungguhnya Allah menerangkan hal itu semua. Wa bima dzakara fi ma ba'dahu min qauli, Allah juga menerangkan sudah itu ayat berikutnya, ini ayat yang ke-21. Nah, insyaallah yang akan datang kita baca. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikian kala kami pertemukan mereka dengan Ashabul Kahfi. Jadi dipertemukan oleh Allah, diberitahu oleh Allah tentang Ashabul Kahfi kepada orang-orang yang lain, agar supaya liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Falaula annahu hasala al-ilmu bihalihim lam yakunu dalilan ala ma dzikra. Kalau tidak ada ilmu tentang mereka, tidak diberitahu oleh Allah keadaan mereka pada hakikatnya, lam yakunu dalilan ala ma dzikra, mereka tidak jadi bukti atas kekuasaan Allah, atas hal-hal yang disebutkan Allah tadi itu. Summa innahum lamma tasaalu bainahum wa jara minhum ma akhbarallahu bihi, mereka setelah dibangkitkan dan mereka saling bertanya antara mereka, dan terjadi antara mereka sesuatu yang terjadi seperti yang diberitakan Allah. Arsalu ahadahum, salah seorang dari mereka mengutus satu orang, biwariqihim, dengan membawa dirham atau perak, allati kanat ma'ahum liyashtariya lahum ta'aman ya'kulunahu, untuk memberi makanan yang bisa mereka makan. Nah, di Ibnu Katsir disebutkan mereka ini katanya memang membawa uang, mulai berangkat dari nanti ada keterangan dari Syekh As-Sa'di bahwa mereka memang anak-anak raja. Jadi anak-anak raja bawa uang. Nah, jadi ketika mereka itu lari ke dalam gua itu, uangnya masih tersimpan. Cerita ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dari beberapa ulama tafsir, dan insyaallah diterangkan yang akan datang saja sesuai dengan urutan ayat. Baik, apa itu? Minal Madinah, dari mana mereka beli makanan? Minal Madinatil lati kharaju minha, dari Madinah, kota yang mereka keluar dari Madinah tersebut menuju gua. Wa amaruhu an yatakhayyara minat ta'ami azkahu, dan mereka menyuruh yang seorang itu untuk membeli makanan yang terbaik. Azkahu ay atyabahu wa alazzahu, yang paling bagus dan paling enak. Itu makna azkahu, atyabahu wa alazzahu, paling baik dan paling enak, paling lazim. Wa an yatalattafa fi dahabihim, supaya itu diam-diam berlemah lembut, jangan kasar. Fi dahabihi, ketika berangkat, wa shiraihi, ketika membeli, wa iyabihi, ketika balik lagi ke gua. Nah, nanti ceritanya di ayat 21. Wa an yakhtafiya fi dalik, supaya diam-diam, jangan ada orang tahu. An yakhtafiya wa yukhfi hala ikhwani, dan juga menutupi keadaan saudara-saudaranya yang di dalam gua, tidak memberitahu. Wala yusmiranna bihim ahadan, dan jangan sampai memberitahu seorang pun tentang mereka. Apa terus kata Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di? Wa zakarul mahdura, mereka itu terus menyebutkan apa bahaya kalau orang-orang tahu min ittila'i ghairihim alaihim, kalau orang-orang yang di luar gua tahu tentang mereka. Mereka menyebutkan wa duhurihim alaihim, kalau mereka juga mengetahui keadaan mereka, annahum baina amraini, bahwa mereka akan menghadapi dua perkara. Yang pertama, immar rajmu bil hijarah, imma mereka akan dilempar dengan batu, fayaqtulunahum asna'a qatlatin, mereka akan membunuh, orang-orang itu akan membunuh Ashabul Kahfi, nah, dengan sejelek-jelek pembunuhan. Lihanaqihim alaihim, karena mereka itu sangat marah kepada Ashabul Kahfi, wa ala dinihim, dan mereka sangat benci, tidak suka kepada agama mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an
yaftunahum, maaf, wa imma an yaftinunahum an dinihim, atau mereka akan membuat fitnah terhadap agama mereka, memberi cobaan kepada agama mereka yang benar. Wa yurduhum fi millatihim, dan mereka akan mengembalikan ashabul kahfi fi millatihim, kepada millah mereka, yakni orang-orang yang di luar gua itu. Wa fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, la yuflihuna abadan, mereka tidak akan beruntung sama sekali. Bal yakhsaruna fi dinihim khasira yakhsaru, dan mereka akan rugi dalam agama mereka, wa dunyahum wa ukhrahum, dan dalam dunia dan akhirat mereka. Summa qala al-Imam As-Sa'di, wa qad dallat hatanil ayatani ala iddati fawaid. Subhanallah, ini sampai ada 7 yang beliau istimbatkan dari 2 ayat ini. 2 ayat ini menunjukkan beberapa faedah, kata beliau. Pertama, minha al-hassu 'alal ilmi. Dalam ayat tersebut ada ajakan untuk mencari ilmu, wa 'alal mubahasati fihi, mencari ilmu bisa mungkin mencari, itu al-mubahasah, mencari sebenar-benarnya mencari. Liqaunillahi ba'atsahu li ajli dzalik, karena Allah membangunkan mereka itu untuk itu. Liyatasaalu bainahum, saling bertanya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, wa minha al-adabu fi man istabaha alaihi ilmu. Ada adab sopan santun. Adab sopan santun bagi orang yang masih syubhat ilmunya itu. Ini benar atau tidak? Apa itu? An yaruddahu ila alimihi, hendaklah dikembalikan kepada orang yang tahu tentang ilmu tersebut. Wa an yaqifa inda haddihi, dan hendaklah dia berhenti sampai batas yang dia ketahui saja. Serahkan kepada orang yang lebih tahu. Nah, di sini mereka mengatakan rabbukum a'lamu, itu kan di sana itu. Nah, wa qalu rabbukum a'lamu bi umurikum, a'lamu bima labistum, a'lamu bima labistum. Yang ketiga, minha sihhatul wakalah fil bai'i wasyira, sahnya perwakilan dalam jual beli. Karena satu orang diutus, diberi uang, membawa uang untuk menjual, untuk membeli barang atau membeli makanan. Wa sihhatus syarikah fi dzalik, dan boleh bersyarikat dalam hal itu, ekongan. Ya, jadi boleh berapaan gitu kan. Wa sihhatus syarikah fi dzalik. Yang keempat, wa minha jawazu aklit thayyibat, diperkenankannya memakan yang baik-baik, wal mata'im alladhidati, dan makanan-makanan yang enak-enak, idza lam takhruj ila haddil israfil manhi anhu, selama makanan-makanan tersebut yang baik, yang enak-enak itu tidak sampai melampaui batas, sampai berlebih-lebihan yang dilarang. Liqaulihi, apa di sini Bu? Kita boleh makan yang baik, kata Imam As-Sa'di, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Maka hendaklah yang satu orang itu mencari, melihat makanan yang paling baik, yang paling enak, dan hendaklah dia membawa makanan, memberi rezeki dari makanan tersebut. Wa khususan, ini kata Syekh Sa'di, khususnya idza kana al-insanu la yulaimuhu illa dzalik, khususnya bagi seseorang yang tidak cocok bagi dirinya kecuali makanan yang enak-enak. Sudah terbiasa makan otak, makan ini udah, akhirnya setelah beberapa hari di rumah sakit atau karena sakit atau tidak pernah makan, itu mau makan lagi, pasti yang dicari yang biasa dia makan. Terus beliau berkata, wala'alla hadihi, dan mungkin ini, kata Syekh Sa'di, umdatu katsirin minal mufassirin
yang menjadi patokan dari kebanyakan para mufassir, al-qailina bi anna haula'i auladu mulukin, bahwasanya mereka itu Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak raja. Makanya berkata mereka, falyandur ayyuha azka tu'aman, jadi yang paling enak, paling baik. Likaunihim, karena mereka itu kenapa? Amaruhu, menyuruh satu orang itu biaskal at'imah allati jarat adatul aghniya'i al-kibari bitanawuliha, karena mereka itu menyuruh makan, mencari makanan yang paling bagus, yang paling enak, di mana itu adalah kebiasaan raja-raja. Nah, biasa makan seperti itu. Yang kelima, wa minha al-hasu 'ala taharrus, ajakan dalam ayat ini supaya kita berhati-hati, wal istighfa, sembunyi-sembunyi, wal bu'di an mawaqil fitan fid din, dan menjauhi dari hal-hal yang mengandung fitnah, yang bisa menyebabkan fitnah terhadap agama kita, cobaan kepada kita. Hendaklah berhati-hati. Wasti'malil kitmani fi dzalik, hendaklah memakai ditutup hendaklah harus ditutupi, kata itu ditutupi, disembunyikan, menyembunyikan dengan baik, fi dzalik alal insani wa ala ikhwanihi fid din, untuk kepentingan orang lain dan untuk teman-temannya yang seagama. Yang keenam, wa minha syiddatu raghbati haula'i fityati fid din, begitu besar semangat para pemuda-pemuda ini untuk senang raubah tentang agama. Jadi ingin betul mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Wa firarihim min kulli fitnatin, dan begitu semangatnya mereka untuk lari sejauh-jauhnya dari segala macam cobaan fi dinihim, dalam agama mereka. Wa tarkihim awtanahum fillah, dan mereka meninggalkan negeri mereka karena Allah. Nah, nanti ada keterangan mereka ini setelah itu mati atau masih gimana gitu. Nanti ada keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Yang ketujuh, ini yang terakhir, dzikru mastamala alaihi syarr. Dalam ayat ini ada keterangan, yaitu apa-apa yang dicakup oleh suatu kejahatan. Maksudnya kejahatan itu mengandung apa saja dalamnya. Minal madari wal mafasid, yaitu dari segala macam madarat dan mafsadah yang merusak. Ad-da'iya li budihi, yang merusak itu ketika terjadi terhadap suatu kejahatan yang ada kerusakan dalamnya. Nah, yang bisa merusak itu akan menyebabkan seseorang benci kepada kejahatan itu. Ad-da'iyah li budihi. Nah, wa tarki, dan dia mau meninggalkannya. Wa anna hadhihi tariqah, jadi kita ingat, ini jahat, ini berbahaya, terus ingat kita. Wa anna hadhihi tariqah, cara yang seperti ini, kata Syekh Sa'di, hiya tariqatul mu'mininal mutaqaddimin, itulah jalan yang bisa dipakai oleh orang-orang mukmin yang dahulu, wal mutaakhirina, dan yang terakhir, liqaulihim walan tuflihu idzan abada. Jadi kalau kita tahu ini bahaya dan kita kerjakan, akan berbahaya atas agama kita, atas kehidupan kita di dunia dan akhirat. Itu makna daripada yang terakhir ini, keterangan yang terakhir dari Syekh Sa'di. Wallahu taala a'lam. Baiklah, sampai di sini dulu ikhwani untuk yang ayat 21, dan selanjutnya kita baca yang akan datang insyaallah taala. Tapi saya ingin membacakan arti dari ayat tersebut. Wa kadzalika, dan demikian pula, a'sarna alaihim, kami pertemukan alaihim, manusia kepada mereka. Jadi orang-orang tahu terus kepada Ashabul Kahfi, diberitahu hanya oleh Allah. Nah, liya'lamu, agar orang-orang itu tahu, anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Id yatanaza'una,
id yatanaza'una bainahum amrahum. Nah, dan mereka itu saling berselisih, yatanaza'una, saling berbeda pendapat. Nah, tentang mereka. Nah, bainahum amrahum, tentang urusan mereka. Faqalu, jadi di antara mereka juga saling berselisih orang-orang yang di luar gua itu. Nah, faqalu bnu alaihim bunyanan, maka mereka ada yang berkata, nah, dirikan sebuah bangunan di atas mereka, maksudnya di atas gua itu. Ibnu alaihim bunyanan, rabbuhum a'lamu bihim, Rob mereka yang lebih tahu tentang mereka. Jadi setelah mereka kembali ke gua lagi, Rob mereka yang lebih tahu. Nah, qala alladziina ghalabu ala amrihim, kemudian berkata, nah, orang-orang yang yang berkuasa, alladziina ghalabu ala amrihim, orang yang berkuasa ketika itu, lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh kami akan mendirikan di atas mereka, ini di atas gua mereka itu, masjidan, sebuah masjid. Nah, di sini ada keterangan di sini. Apa diperkenankan memang? Nah, mereka itu kan bukan orang-orang yang seagama dengan yang Ashabul Kahfi. Nah, demikianlah ikhwani, mari kita tutup liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.